kami persilakan Prof. Wibawa untuk memulai kuliahnya. Silakan, Prof. Baik, selamat pagi. Terima kasih Dr. Bogi Pratomo, SPPD KGH. Sejawat sekalian, para peserta seminar atau webinar pagi ini, saya mendapatkan topik memberikan kuliah pagi ini dengan judul The Role of Topical Mesalazine in Distal UC, Ulcerative Colitis, treatment ya. Jadi ini CV saya karena diminta oleh panitia. Jadi ini agenda kita pagi ini, sejawat sekalian. Saya mulai dengan apa itu guideline mengatakan tentang topical mesalazine. Kemudian bagaimana aplikasinya di beberapa belahan dunia ini tentang topical mesalazine. Kemudian clinical evidence. Mesalazine topical ini sebetulnya sudah bukan barang yang baru lagi ya, barang yang cukup lama. Akan tetapi oleh karena pemakaiannya yang naik turun, sekarang lagi digencarkan pemakaiannya, sehingga kepustakaan dalam kuliah pagi ini juga banyak yang berasal dari studi-studi yang sudah cukup lama. Kita mulai agenda pertama, apa itu guideline tentang topical mesalazine. Sebelumnya kita sedikit mengulas tentang UC dan CD sebagai IBD ini ya. Kita lihat bahwa prevalensinya di Eropa tidak terlalu tinggi, di antara 100.000 populasi. UC itu sekitar 505, kemudian CD lebih sedikit, 320-an. Seberapa jauh mengenai saluran cerna, kalau yang UC, colitis ulcerativa, itu terbatas pada kolon dan rektum, sedangkan pada penyakit Crohn itu hampir bisa menyerang seluruh saluran cerna dari mulut sampai ke anus, seluruh lapisannya dari mukosa sampai di submukosa, dan juga bisa menyerang organ-organ ekstraintestinal. Lapisan-lapisan yang dikenai ya ini yang hanya lapisan mukosa. Ini potensial mencakup seluruh lapisan usus ya, dinding usus ya. Ini gambaran secara umum: diare, perdarahan rektum, demam, penurunan berat badan, kelainan endoskopik, ini juga demam, nyeri perut, penurunan berat badan, diare, dan juga perdarahan per anus. Konsep mendasar yang dianut tentang patogenesis daripada IBD ini mencakup beberapa hal yang penting. Yang utamanya kalau kita lihat di sini adalah genetic susceptibility-nya. Jadi seseorang yang mempunyai kerentanan atau kepekaan genetik, imun responnya melihat barang-barang yang di dalam tubuhnya normal, tetapi dilihat sebagai sesuatu yang bukan self, bukan bagian dari tubuhnya, ya, seperti misalnya ada dysbiosis daripada mikrobiota saluran cernanya, dan juga beberapa perubahan-perubahan lingkungan lain yang juga akan mempengaruhi genesis daripada IBD ini. Diagnosis IBD akan mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, imaging, kemudian laboratorium, beberapa tes laboratorium, terutama marker inflamasi ini perlu diperiksa ya. Pemeriksaan fecal calprotectin yang belakangan sangat terkenal, ini juga sangat membantu di dalam diagnosis ya. Kemudian antibodi anti ANCA dan ASCA ini ya. Di samping lab-lab rutin juga dianjurkan untuk pada kasus tertentu melakukan kultur feses dan juga memeriksa Clostridium. Gambaran endoskopi yang paling penting ya. Jadi kalau yang di colitis ulcerativa itu superficial radangnya, diffuse sifatnya. Yang kalau pada Crohn itu discontinue transmural, lesinya asimetris. Ini rektum ya, tapi bisa bentuknya patchy ya. Kalau ini ilium dan kolon sebelah kanan lebih banyak ya. Ada gambaran cobblestone pada Crohn. Kalau di sini erosinya apa namanya tipis, tidak terlalu lebar, dan ada ulkus, kemudian bisa berdarah spontan. Kalau yang Crohn cirinya ulkusnya itu bersifat longitudinal. Ya, ini satu
slide yang cukup klasik ya, bagaimana piramida terapi daripada colitis ulcerativa, karena kita akan membahas colitis ulcerativa. Jadi pemilihan terapi ini didasarkan atas berat ringannya penyakit, distribusinya, lokasi penyakitnya di mana, kemudian goal of treatment-nya adalah untuk ada 2 fase induksi dan fase pemeliharaan, dan tujuannya dua-duanya mencapai remisi untuk meningkatkan kualitas hidup daripada pasien. Target yang belakangan menjadi isu yang cukup mengemuka adalah mucosal healing ya. Untuk induksi remisi 5 ASA itu direkomendasikan sebagai terapi lini pertama. Jadi ini hierarkinya, piramida terapinya mulai dari bawah, mesalasin, kemudian targeted release steroid, systemic steroid, conventional immunomodulator ya, azathioprine, mercaptopurin, kemudian biologic immunomodulator seperti anti-TNF, contohnya infliximab dan adalimumab, kemudian inhibitor JAK, tofacitinib, anti-IL-12 dan 23, ustekinumab, dan ya kalau memburuk dilakukan hospitalisasi, dirawat di rumah sakit. Ini UC yang ringan sampai sedang, jadi distal atau left-sided atau extensive colitis. Kita lihat di sini rectal mesalamin atau mesalasin ini adalah salah satu rekomendasi high dose ya. Demikian juga yang untuk yang left-sided atau yang ekstensif, kita lihat responnya ada apa tidak respon. Kalau ada respon, kemudian ini diturunkan dari high dose menjadi standar dose, kemudian dilanjutkan dengan intermittent pada rectal mesalamin, diberikan intermittent untuk maintenance. Demikian juga kalau dia gagal, maka pilihannya adalah tetap oral high dose ya, kombinasi dengan rektal dan juga rektal steroid. Kalau yang di sini kita lihat dengan responnya ada apa tidak. Kalau respon bagus, dilanjutkan dengan oral mesalamin yang dosis standar. Kalau tidak, ini bisa dikombinasi high dose dulu mesalaminnya, dikombinasi dengan steroid atau budesonide. Kemudian di sini lihat responnya, ada tidaknya respon. Nah, kalau dia tidak ada respon atau ada respon kemudian memburuk, maka kita lanjut kepada skema untuk yang moderate dan severe. Ini rekomendasi daripada European Crohn and Colitis Organization tahun 21 untuk UC yang mild dan moderate. Ini ada beberapa pilihannya. Sudah tentu sesuai dengan berat ringannya penyakit, ada oral ASA lebih dari 2 gram per hari, topical atau rektal yang lebih dari 1 gram per hari untuk distal colitis. Kemudian ini kombinasi antara oral dan topical ASA, 2 gram dan 1 gram, ini lebih dipilih daripada monoterapi oral ASA ya. Kemudian topical steroid juga alternatif untuk distal colitis. Topical 5 ASA ini lebih bagus daripada topical steroid untuk distal colitis. Jadi 5 ASA ya, over topical steroid. Colonic release steroid juga bisa dipertimbangkan, misalnya budesonide, kemudian ya ini tidak direkomendasikan memakai tiopirin sebagai monoterapi. Ini untuk yang moderate severe ya, moderate severe prednisolon oral pilihannya anti-TNF, infliximab ada atau golimumab, kemudian vedo bisa dipilih, tofacitinib sebagai satu alternatif yang lain, atau ustekinumab ya. Ini ada pilihan-pilihan yang untuk mereka yang moderate sampai severe aktif daripada UC sesuai dengan rekomendasi daripada ECO tahun 21. Ini AGA untuk distal, proctitis, dan proctosigmoiditis. Ya. Rekomendasinya adalah, ini kita lihat rekomendasi nomor 8, dia merekomendasikan untuk mild moderate ulcerative proctosigmoiditis atau proctitis, ini direkomendasikan memakai mesalamin enema. Ya. Mesalamin enema yang direkomendasikan. Kemudian kalau kita lihat, ya pada pasien yang mild moderate, ulcerative proctosigmoiditis yang memilih rektal terapi dibandingkan dengan oral terapi, maka AGA merekomendasikan enema mesalamin dibandingkan dengan
rektal steroid ya. Jadi mesalamin lebih dipilih daripada rektal steroid. Ini rekomendasi AGA 2019. While moderate ulcerative colitis, kemudian yang memilih rektal terapi dibandingkan oral, tetap rekomendasinya adalah suppositoria di samping sebagai enema yang tadi ya. Left-sided colitis untuk induksi, rekomendasi AGA 2019 ya. Di pasien yang extensive left-sided moderate colitis, ini AGA mensuggest pemakaian rektal mesalamin dibandingkan dengan oral ya. Jadi dia mild moderate UC. Kemudian ini rekomendasi yang lain ya. Jadi direkomendasikan untuk memakai dosis tunggal ya daripada multiple dosis pada pemberian pasien-pasien dengan mesalamin oral yang mild dan moderate ya. Jadi kalau bisa dosis tunggal lebih bagus daripada multiple dose. Ini dari NICE guideline ya. Untuk induksi, untuk mencapai induksi, mencapai remisi untuk proctitis ya. Jadi topical aminosalicilat ini adalah first line treatment. Ini menurut NICE guideline. Ya, kemudian mereka yang tidak setuju diberikan topical, ya tidak setuju diberikan pentasa enema, ya ini dipertimbangkan untuk di KIE dengan baik. Ya, diberitahu pasiennya, dijelaskan bahwa ya tidak seefektif topikal kalau diberikan oral. Oral ini lebih kurang efektif, jadi topikal lebih efektif itu penjelasannya. Tapi harus diberikan KIE juga pasiennya. Ini ya kalau tidak berhasil 4 minggu dipertimbangkan untuk menambahkan time limited course ya, jadi kasih topical steroid yang dalam waktu terbatas. Ini juga nice untuk proctosimoditis dan left-sided UC ya. Ini rekomendasinya bersama ya. Jadi ditawarkan memberikan satu aminosalita topikal yang merupakan terapi lini pertama ya. Kalau 4 minggu dia tidak ada perbaikan, ini pertimbangannya tambahkan ya kombinasi, kemudian switch ya. Kemudian mereka yang menolak ini juga sama, berikan KIE ya, KIE bahwa lebih bagus memakai topikal dibandingkan yang oral atau sistemik. Tentang bagaimana penerapan topikal mesalasin ya, topikal mesalasin ini di Eropa under use ya. Ini publikasi sangat cukup lama ya, kira-kira 8 tahun yang lalu. Ini kita lihat bahwa ini pada proctitis atau proctosigmoiditis, ini yang memakai obat-obat yang lain atau tanpa terapi. Ini sistemik dan topikal, ini topikal, ini sistemik daripada ASA ya. Kita lihat di sini ya, di antara pasien proctitis ya yang 29,5% mendapatkan terapi oral, kemudian yang mendapatkan rektal terapi juga kecil proporsinya ya, 25,6%. Sedangkan yang proctosigmoiditis yang oral 42%, sedangkan ini lebih rendah lagi yang mendapatkan rektal terapi ya, 6,9%. Jadi ini disebutkan bahwa terapi rektal mesalasin di Eropa itu masih under use. Kemudian bagaimana tentang pemakaiannya di Amerika ya, kita lihat di sini oral ya, kemudian sulfasalazin, kemudian topikal. Topikal juga masih di Amerika pada publikasi 2014 ini juga masih paling bawah ya. Jadi ASA preskripsinya memang meningkat dari 92 ke 2009 mencapai 72% peningkatannya. Tren ini lebih banyak diakibatkan oleh peningkatan sekitar 5 kali lipat ya pemakaian mesalasin yang oral. Formula rektal itu pada umumnya masih pada level yang sama, masih belum banyak ya. Jadi oral ini bertanggung jawab atau dipakai sekitar 70% dibandingkan dengan semua pemakaian ASA di tahun 2009. Ini perbedaan antara rektal dan oral mesalasin sejawat sekaliannya. Formulanya rektal atau oral ya. Mesalasin saset ini oral, kemudian tablet ada bentuk suppositoria, ada enema. Yang kita akan bahas terutama adalah bentuk enema, seberapa efektif, seberapa lebih bagus ya dibandingkan dengan sediaan-sediaan yang lainnya.
kelebihan dan kekurangan bentuk rektal ini ya, kalau kelebihannya dia langsung di tempat radang terjadi, kemudian efek sistemiknya tidak begitu banyak dibandingkan obat-obat oral atau sistemik, sehingga dia memperbaiki efikasinya ya, efektivitasnya akan meningkat. Kelemahannya, nah ini banyak pasien itu enggan diberikan obat-obat, wah risih masuk obat lewat tubuh, begitu ceritanya ya. Kemudian juga kesulitan dalam memberikan terapi ini, misalnya orang yang morbid obesity, gemuk sekali ya, memasukkan obat ke rektumnya agak mengalami kendala ya. Yang lain adalah untuk disuruh nahan ya, obat masuk merangsang ke toilet, ini pasien banyak yang tidak kooperatif, tidak mau suruh tahan dulu biar obatnya dapat bekerja. Tidak, malah dia cepat-cepat buru-buru ke toilet, jadi obatnya langsung masuk ke toilet, yang sembuh toiletnya, pasiennya tidak sembuh-sembuh. Ya, ini compliance-nya yang kurang bagus ya. Kalau oral ini kelemahannya ya tentu efek samping sistemiknya, efikasinya lebih rendah, mudah dipakai, pasiennya mau menerima, compliance-nya tentu lebih bagus di oral dibandingkan dengan enema maupun rektal suppository. Jadi ini tantangan buat kalangan medis, sekalipun tahu bahwa teoritis ya bagus, tetapi belum tentu pasien mau menerima dengan bagus. Ya ini kalau perbedaannya sub, kemudian bentuk foam ataupun bentuk cair atau enema, pencapaiannya dari anus sampai ke flexura linealis kira-kira ya. Ada kepatuhan yang diteliti, dilakukan studi tahun 2006 dan juga diperbarui 2020 ya. Ini beberapa alasan yang menyebabkan pasien kurang patuh terhadap pemakaian obat aminosalisilat ini ya, 5-ASA ini. Ini pertama adalah masalah kepercayaan dan persepsi pasien terhadap obat ya, biasanya ada penolakan, ingin melupakan penyakitnya, tidak paham bahwa pada periode-periode tenang daripada penyakitnya ini dia maunya sih tanpa obat gitu ya. Demikian juga tantangan pada profesi kesehatan ya. Ini relationship, masalah adekuasi daripada informasi yang diterima, aspek ekonomi juga tidak kalah penting, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan medis ya. Regimen dosisnya yang complicated tidak disenangi, takut kepada efek samping ya, dan sebagainya. Ini beberapa cara untuk mengatasi ya. Prevalensinya cukup tinggi, 60% pasien di UC ini yang diobati dengan ASA ini tidak patuh ya dengan schedule 2-3 kali sehari. Compliance-nya ini lebih banyak berhubungan dengan ketidakpahaman ya, kemudian formulasi rektal ini dikhawatirkan ada leakage, ada retensinya, kemudian bloating, discomfort pada waktu pemakaiannya ya, sehingga oral terapi ini adherence-nya lebih tinggi dibandingkan dengan rektal. Kalau oral terapi dia lebih patuh 97% dibandingkan rektal terapi hanya 87,5%. Bagaimana meningkatkan isu ketidakpatuhan ini ya? Ini ada hal yang berhubungan dengan faktor kepatuhan yang masih bisa, yang tidak bisa dimodifikasi, ini yang bisa dimodifikasi ya. Misalnya dosis yang berapa kali ya disempurnakan menjadi sekali. Kemudian formulasinya ya disempurnakan lagi, formulasi dan biaya disempurnakan lagi. Kemudian edukasi ya, kemudian takutan pada efek samping, tentu ini KIE ya. Jadi ini beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan compliance. Komunikasi yang baik antara dokter pasien sangat penting ya. Kemudian beritahu pasien, dijelaskan dengan baik bahwa topikal ini memberikan keberhasilan yang lebih bagus daripada oral ya. Kemudian bagaimana menjelaskan bahwa formula yang baru ini bisa diberikan sekali sehari dan mudah dilakukan. Itu perlu pengkajian. Luangkan waktu sebagai dokter dan berikan edukasi yang memadai kepada semua pasiennya. Nah, kita sampai kepada topik yang terakhir dari topical mesalazine. Bagaimana bukti-bukti kliniknya? Ini studi cukup lama,
2013 ya dipublish di IPT. Ini efikasi daripada 5-ASA dalam bentuk suppositoria untuk induksi mencapai remisi pada UC ya. Kita lihat di sini sigmoiditis dibandingkan dengan proctitis. Yang di sebelah kiri ini adalah remisi secara endoskopik ya untuk sigmoiditis mesalasin dibandingkan dengan placebo. Ini 76,9, di sini 71% ya. Kemudian cukup tinggi ya. Ya. Kemudian ini proctitisnya, kemudian ini remisi secara klinis ya. Remisi secara klinis untuk sigmoiditis 7,1, ini 53%, ini mungkin 7,1 ya, kurang jelas lainnya. Kemudian ini yang proctitis ya. Untuk proctitis endoskopik remisinya mencapai 83,8%. Dan sebaliknya untuk placebo 36,1. Maaf, ini 7,1 tadi ya. Untuk sigmoiditis endoskopik remisinya 76,9 yang memakai mesalasin suppositoria, kemudian 7,1 yang memakai placebo. Adverse event-nya tidak begitu banyak ya, dan dapat ditolerir pada beberapa pasien ya. Jadi 15,4 pada kelompok mesalasin sub dibandingkan 17,2 placebo suppositoria group ya. Jadi yang placebo justru lebih banyak ada efek sampingnya. Ini efektivitas pemakaian enema dari UC di studi yang dipakai adalah obatnya Pentasa. Ini tahunnya 98, dipublish di IBD. Ya, kita lihat di sini respon daripada terapi yang dilihat daripada primary endpoint kriterianya, ini bedakan atas dosis yang berbeda-beda ya. Ada 1 gram, 2 gram, 4 gram ya. Kemudian dilihat ini physician global assessment-nya, kemudian indeks sigmoidoskopinya berapa perubahannya dibandingkan antara dosis-dosis yang berbeda ini. Yang tertanya 65-75% pasien yang mendapatkan mesalamin enema ini mengalami perbaikan ya, sesuai dengan physician global assessment-nya dibandingkan cuma 75 berbanding 27% yang menerima enema placebo. Jadi enema dengan mesalamin memberikan 75%, dan ini secara statistik berbeda bermakna. Perbaikan secara rata sigmoidoskopi indeks dari bervariasi antara min 5,8 sampai min 6,4 ya, dibandingkan dengan yang placebo cuma min 1,8 ya, penurunannya cuma 1,8. Ini indeks sigmoidoskopinya penurunannya jauh lebih tinggi mereka yang mendapatkan Pentasa ya. Ini P-nya 0,01 lebih kecil, jadi signifikan ya. Remisi ya, ini yang mendapatkan mesalamin 44,49% ya, dibandingkan cuma 14%. Jadi endpoint kriterianya sudah jelas, perbedaan jelas, dan ketiga aspek parameter yang dinilai dari studi ini menunjukkan perbedaan yang secara statistik signifikan. Ini studi-studi melihat distribusi ya, seberapa sih volume yang baik yang dipakai untuk formula obat mesalamin atau mesalasin enema ini ya. Jadi makin besar volumenya, dia akan mencapai titik tangkapnya lebih jauh ya. Ini misalnya ada kelompok 1, 2, 3, 2 gram dalam 30 cc, 4 gram dalam 60 cc, 1 gram dalam 100 cc ya. Ternyata ini yang paling efektif, yang paling kanan ya. Jadi volumenya 100, jadi volume obatnya itu lebih bagus ya, mencapai distribusi yang baik. Ini N-nya 31 pasien ya. Jadi untuk mencapai bagian proksimal itu ya, daripada khusus ya di flexura lienalis, itu kelompok yang memakai sediaan 10 cc yang lebih bagus. Ini studi-studi lain melihat higher volume better untuk mencapai colonic spread ya, yang 50 dibandingkan 200 ya.
Jadi yang 100 yang paling optimum dikatakannya untuk mesalasin ini sebagai suatu obat aktif yang diberikan sediaan topikal. Ini ya dihubungkan variabel waktu, kapan dia mencapai titik tangkap tertentu, ini 6 menit, ini 30 menit, 1 jam, dan 4 jam sudah mencapai seluruh target. Sampai di kolon kanan dalam waktu 1 jam sudah sampai transverse kolon sekitar setengah jam. Ini studi yang cukup bagus, ya meskipun cukup lama, tapi pengetahuannya perlu kita pegang ya. Ini juga studi dengan scintigraphy ya. Jadi bagaimana dia mencapai flexural analysis obat ini ya 5 menit, 1 jam, 2 jam itu hampir tidak berbeda. Dia sudah mencapai dalam waktu yang awal. Jadi Pentasa enema 100 cc ini mencapai seluruh area penyakit yang ingin ditargetkan itu mencapai hampir 80% daripada seluruh populasi pasien yang diteliti. Jadi dia direkomendasikan untuk terapi proctosimoditis atau UC distal. Ini satu studi yang 2012 melihat efikasi antara oral dibandingkan topikal ya, rektal versus oral mesalasin pada UC untuk terapi induksi ya. Ini satu meta analisis ya. Remisi ini ternyata untuk yang obat-obat market topikal ya, rektal atau topikal mesalasin memberikan hasil yang lebih bagus ya dibandingkan dengan kalau dia memakai sistemik dengan risk reduction-nya atau relative risk-nya, ya ini mencapai 0,82 dan statistik bermakna lebih kecil dari 0,01. Adverse event-nya juga kita lihat di sini 21%. Ini dose respon untuk enema pada UC yang aktif dibandingkan antara beberapa dosis ya. Saya kira mirip dengan slide yang sebelumnya ya. Ini physical global assessment daripada physician, bukan physical physician, global assessment, kemudian indeks kemoidoskopi dan skor biopsinya dibandingkan antara beberapa dosis ya. Dari observasi ini ternyata perbedaan dosis ini tidak memberikan perbedaan yang bermakna dari respon terapinya ya. 8 minggu placebo control trial tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara mesalasin enema 1, 2, dan 4 dalam aspek PGA-nya, Physician Global Assessment-nya, indeks sigmoidoskopi maupun skor biopsinya. Jadi tidak perlu banyak-banyak, yang efektif, yang ekonomis dosisnya, itu pesan dari slide tadi ya. Ini kombinasi sekarang, kombinasi oral dan rektal untuk tujuan induksi ya. Jadi bagaimana efikasinya? Ini satu meta analisis remisi yang usia dicapai ya, ini yang studi yang dikerjakan. Kemudian topikal ini mengurangi mereka yang tidak mencapai remisi ya, kombinasi antara topikal dan oral ini mengurangi orang yang tidak berhasil itu sejumlah 35%. Jadi keberhasilannya kombinasi oral dan topikal ASA ini meningkat, dengan kata lain meningkat sebanyak 35% dibandingkan kalau tidak dikombinasi. Untuk mencapai remisi dibutuhkan cukup singkat ini ya, tidak sampai 2 minggu ya, dibandingkan dengan single oral. Ini untuk kepentingan maintenance ya, maintenance terapi ya. Maintenance terapi ternyata topikal ini lebih bagus daripada oral ya. Jadi mengurangi risiko kekambuhan sebanyak 36% ya. Dengan yang topikal kambuh 37 ya. Relapse terjadi pada 37,5% pasien dengan topikal terapi dibandingkan dengan 61,5% pasien yang oral. Jadi yang oral hampir 2 kali lipatnya untuk terjadinya kekambuhan ya. Jadi topikal terapi ini kira-kira menurunkan risiko kekambuhan sebanyak 36%. Cukup bagus ini. Ini pain study ya. Jadi oral dan rektal mild to moderate UC ya. Ini seberapa cepat sih perbaikan simptom dan resolusinya. Ini salah satu aspek yang dinilai adalah rectal bleeding-nya ya. Jadi penghentian rectal bleeding jauh lebih cepat tercapai pada kelompok yang mendapatkan kombinasi antara pentasa oral dan
pentasa enema dibandingkan dengan mereka yang mendapat placebo. Ini hitungan hari, waktu, saat terapi sampai seberapa banyak dia, seberapa lama diberikan obatnya ya. Ini frekuensi dari mereka yang mengalami penghentian daripada perdarahan. Ini slide yang terakhir, Dr. Bogi dan sejawat sekalian. Waktu saya di jam saya masih menunjukkan 2 menit, mudah-mudahan cukup. Jadi ini Nggak usah tergesa-gesa, Prof. Waktunya cukup kok, Prof. Cukup banyak. cukup. Ya, terima kasih. Jadi ini pemakaian, ini review yang bagus ya, expert opinion tahun 2020. Jadi modern use daripada 5 ASA ya pada colitis ulcerativa. Ini terutama untuk yang distal atau yang left side ya. Jadi mild sampai moderate ya. Ini kriterianya memakai kriteria True Love ya, dan Waits kriteria kurang dari 4 kali bowel movement per hari, kemudian suhunya, denyut nadinya, kadar HB-nya, dan CRP-nya yang normal. Ini yang proktitis, ini terapi induksi yang di atas ini, kemudian ini terapi pemeliharaan ya. Jadi proktitis misalnya ya, kita lihat pakai 5 ASA suppositoria 1 gram per hari. Kalau tidak ada respon, di kombinasi yang sub dengan yang oral, atau topical steroid, kombinasi asanya dengan topical steroid atau dengan 5 asa oral. Ini yang proktitis, yang distal ya. Kalau mencapai remisi ya ini dilanjutkan ke maintenance ya. Ini 1 gram per hari. Ingat dosisnya ya, jangan salah dosis ya. Kalau asa terlalu rendah, kita tidak mencapai remisi sesuai dengan target waktu yang kita tentukan ya. Jadi ini untuk maintenance lebih besar atau sama dengan 3 gram per minggu plus minus dengan atau tanpa oral asa apabila dibutuhkan. Ini yang mencapai remisi. Ini kalau tidak ada respon dikombinasi atau ditambahkan ya. Kalau mengalami kekamuhan ya, dia ringan tetapi refrakter, mungkin memerlukan terapi maintenance dengan imunomodulator dan atau biologic agent ya. Biologic masih mahal ya, kalau mampu ya bagus sekali. Pengalaman saya memakai biologic agent sangat-sangat dramatis ya. Remisi dan maintenance-nya itu panjang sekali waktunya. Ini yang intensif left sided ya, mulai dengan 2 gram atau lebih oral asa dengan enema ya, atau foam 1 gram per hari. Kalau remisi ini lanjutkan dengan maintenance terapi seperti ini, atau kalau tidak merespon ditambahkan systemic steroid lebih besar atau sama dengan 40 mg per hari. Ya, kalau ini mencapai remisi, ini maintenance terapi oral asa lebih dari 2 gram ya. Kemudian dengan atau tanpa topical asa ya 2-3 gram per minggu bila dibutuhkan. Kalau relapse ya ini imunomodulator atau biologic agent. Ini saya kira cukup bagus untuk pegangan kita sehari-hari untuk UC, sisi kiri dan yang distal. Ini yang disampaikan dari expert review ini, expert opinion ini ya. Keberhasilannya ini yang biru yang topical 5 ASA, kemudian ini yang oral yang orange, yang tentu yang biru ini baik untuk clinical remisi ya, persentase keberhasilannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang kuning ini ya. Kalau mucosal healing mungkin mirip-mirip ya, kemudian histologic healing ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan oral 5 ASA. Nah, barangkali Dr. Bogi itu saja yang dapat saya sampaikan, karena jam saya sudah lewat loh. Saya pakai jam di atas meja saya, takutnya lewat. Jadi saya dapat sampaikan singkatan atau ringkasan dari apa yang saya sampaikan. Kepatuhan ya. Jadi mungkin yang dulu, karena dari dulu mungkin semua sejawat pernah mengetahui adanya 5 asa bentuk suspensi ini ya. Kalau sekarang ini yang farmasi yang ikut dengan kita ini punya pentasa obatnya. Dulu ada obatnya, saya tidak akan sebut namanya, tetapi kurang mencapai target pasar ya. Ini kendalanya, kepatuhan pasiennya ya. Ini problem yang multifaset ya, dan yang tidak kalah penting ini pemahamannya yang kurang ya.
Nah, ini yang nomor 2 pekerjaannya dokter ini. Jadi kita kalau duduk dengan pasien yang seperti ini, indikasi mendapatkan terapi topikal, sediakanlah waktu yang cukup. Waktu yang cukup ini diperlukan untuk menjelaskan kepada pasien supaya dia paham apa manfaat, apa kelebihannya, keberhasilan dalam pengobatan terutama, dan dia harus bekerja sama. Karena dia harus dalam posisi tertentu, dia harus bisa menahan obat itu berada di dalam tubuhnya untuk tidak cepat-cepat dikeluarkan lewat duburnya atau dia buang air besar ke toilet, obatnya tidak akan bekerja. Nanti dikira dokternya ngapusin lagi ya, wah ini sama saja hasilnya gitu ya. Kombinasi oral ini lebih memberikan manfaat dibandingkan dengan oral saja untuk remisi fase awal induksi ya pada pasien yang mild dan moderate active UC. Jadi kombinasi kalau ini juga lebih bagus ya. Untuk yang mencegah relapse pada mereka yang fase tenang ya. Jadi topical yang intermittent ya, ini lebih superior dibandingkan dengan oral ASA. Kemudian guideline terbaru baik ECO, AGA maupun NICE itu tetap merekomendasikan untuk bronkitis aktif ya, kombinasi terapi untuk mild dan moderate aktif ya, left-sided colitis, dan yang lebih ekstensif ya. Jadi yang bronkitis saja cukup topical terapi, tetapi kalau yang ya sama-sama mild dan moderate ya aktif. Kalau yang sisi kiri kemudian atau yang lebih ekstensif, kombinasi antara terapi topikal dengan terapi oral. Terima kasih atas perhatiannya semua sejawat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Terima kasih Dr. Bogi, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak Prof. Saya kira suatu kuliah yang sangat komprehensif dan ini memberikan bekal karena banyak hal yang harus kita evaluasi kembali walaupun tadi Prof sudah sampaikan hampir semua organisasi profesi di Asia dan di Asia, Amerika dan Eropa menyatakan bahwa dalam rekomendasi terbaru mereka, di konsensus terbaru mereka bahwa penggunaan obat ini adalah memberikan manfaat yang sangat baik ya, baik di AGA, ECO maupun NICE. Tapi karena mungkin terkaitan dengan kesulitan penggunaan, compliance pasien, dan adherence dari pasien, sehingga penggunaannya di Amerika dan Eropa masih underuse atau sangat kurang. Ini mungkin berkaitan juga dengan waktu yang bisa kita berikan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga pasien akan lebih mantap untuk menggunakan preparat seperti Pentasa ini. Yang kita tahu tadi Prof sudah sampaikan, efikasinya juga sangat baik, terutama untuk bronkitis dan left side colitis ulceratif yang angkanya menunjukkan di atas 80 sampai 85%. Dan juga kombinasi oral dan Pentasa secara suppositoria ini memberikan suatu hasil yang lebih dari perbaikan dibandingkan placebo sampai 35%. Dan saya kira jangan lupakan yang diingatkan Prof tadi untuk dosis, bahwa penggunaan dosisnya jangan sampai underdose pada saat kita memulai induksi remisi maupun juga pada penggunaan maintenance. Jadi sejawat sekalian, di akhir kuliah yang sangat luar biasa ini saya sampaikan bahwa penggunaan Pentasa secara perrektal ini ternyata bisa memberikan suatu dampak yang sangat baik secara klinis, secara endoskopis pada perbaikan mukosa, dan juga histopatologi pada keberhasilan kesembuhan pasien. Saya tutup acara kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak pada Prof. Wibawa atas kuliah yang sangat luar biasa dan komprehensif. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dalam praktek kita sehari-hari sehingga pasien akan mendapatkan banyak manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Prof. Wibawa. Terima kasih Dr. Bogi dan semua sejawat